Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada program kajian ilmiah dalam pembahasan Hasyiah Kitabut Tauhid buah karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hasimi An-Najdi rahimahullah. Bersama guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMH Hafizahullahu Ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan bab Nabi tidak dapat memberikan hidayah. Pada pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, di sesi tanya jawab nanti kami mengajak pada Anda berinteraktif secara langsung bisa di nomor 021 8910 6135 atau juga bisa di nomor 0811 900 7912. Atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di nomor 0811 900 7913. Kami mengharapkan pertanyaan yang Anda sampaikan disesuaikan dengan materi kajian kita pada pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz yang berada di studio SNTV Batam, Kepulauan Riau. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustaz dan keluarga hari ini Ustaz? Bikhair, alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini Ustaz hingga akhir acara. Amin, insyaallah. Pada Ustaz kami persilahkan falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Allahumma aftah alayna hikmataka wansur alayna min khazain rahmatika. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Hasan TV di rumah dan para pemirsa Hasan TV yang memantau kita dari berbagai macam jaring sosial yang ada, alhamdulillah dengan taufik Allah semata pada kesempatan pagi yang berkahan ini kita dapat kembali dipertemukan Allah Jalla wa'ala dalam rangka melanjutkan pembahasan kita tentang Kitabut Tauhid, dan telah sampai tema kita kepada pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, berkata Syekh Muhammad sebelumnya, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tak akan mampu memberi petunjuk, memberi hidayah siapa yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah jualah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah merupakan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang wafatnya pamannya Abu Talib. Sebagaimana kita telah pelajari dalam kitab-kitab sirah, Abu Talib paman Nabi, orang yang paling dahsyat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dia rela bersama Nabi dan kaum Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, mereka diembargo Quraisy 3 tahun di lembah, tak ada makanan. Ya, kecuali yang dimasukkan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan anak-anak bayi kelaparan, Masya Allah, sehingga mereka memakan dedaunan dan akar-akar pohon karena dahsyatnya. Ya, karena mereka mengembargo Bani Hashim yang mempertahankan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sepak terjang Abu Talib begitu jelas di mana beliau menjadi tameng, menjadi perisai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengetahui Abu Talib membenarkan apa yang dibawa Nabi yang mulia SAW, membenarkan agama Islam, mengakui apa yang dikatakan Nabi itu hak. Namun masalahnya dia masih berada pada keyakinan agama nenek moyangnya, agama ayahnya Abdul Muttalib, agama kaum musyrikin Arab. Ya. Oleh karena itu, manakala ya Abu Talib wafat, dan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dibaca dalam hadis, ya,
Berkata Syekh Muhammad rahimahullah fi sahihi an Ibn al-Musayyib an Nabih, dalam hadis yang sahih dari riwayat Ibn al-Musayyib, yakni Ibn al-Musayyib itu Sa'id bin Musayyib, salah seorang tokoh tabi'in yang begitu seniornya, menantu Abu Hurairah, ya Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Dia tabi'in, ayahnya sahabat, kakeknya juga sahabat. Ya, Al-Musayyib atau Al-Musayyib dan Hazan, kedua-duanya sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, an Ibn al-Musayyib an Abi, dari Al-Musayyib namanya Sa'id, Ibn al-Musayyib namanya Sa'id. Ya, dari ayahnya itu Al-Musayyib bin Hazan. Qala, berkata Al-Musayyib, ayahnya Sa'id, ya, yang dia adalah merupakan sahabat Nabi. Berkata dia, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, manakala datang tanda-tanda kematian pada Abu Talib. Ya, Rasulullah SAW melihat sepertinya ajal Abu Talib telah dekat, telah tampak padanya tanda-tanda kematian, meski tentunya dia belum dalam proses muayyanah. Dia belum melihat kedatangan malaikat, karena kalau sudah datang malaikat tak berguna lagi iman, tak berguna lagi syahadat. Ya, kalau sudah datang malaikat maut belum datang. Ya, dia sakit keras, tampak padanya seolah-olah ajal telah dekat kepadanya. Ya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah menemui pamannya ini yang dia cintai. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah, namun di sana ada Abdullah bin Abi Umayyah, tokoh Quraisy, wa Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang namanya Amr bin Hisham dari Bani Makhzum. Abdullah bin Abi Umayyah juga dari Bani Makhzum. Ya, dan perawi kisah ini adalah Musayyib, ayahnya Sa'id juga dari Bani Makhzum. Boleh jadi ini adalah merupakan kisah hidup yang dilihat sendiri oleh ayahnya Sa'id, itu Al-Musayyib, ketika dia datang membesuk Abu Talib dalam kondisi sakit parah. Ya, ternyata ketika Nabi mendatangi, pamannya di sana sudah berdiri Abdullah bin Abi Umayyah, dan di sana sudah ada Abu Jahal. Ya, faqala lahu, maka Nabi SAW berkata kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya, karena diharapkan Abu Talib jika mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia telah masuk Islam. Andai kata meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan menjadi ahli surga. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, al a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala macam bentuk amalan yang dinilai, yang dilihat adalah amalan terakhir. Sekiranya Abu Talib yang menghiasi hidupnya dengan kekafiran beriman kala itu dan meninggal di atas keimanan, maka itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kebaikan manusia itu ketika hidup belum dapat menjadi jaminan sampai kita lihat bagaimana akhir kehidupannya. Bila dia meninggal dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan Islam, iman, amal saleh, maka kita berharap itu merupakan tanda-tanda husnul khatimah. Maka Nabi yang mulia SAW menggunakan kesempatan dan mendakwai pamannya, dan ini menunjukkan kepada kita yang namanya dakwah adalah perbuatan yang terus-menerus kita upayakan. Nabi tak berputus asa mendakwakan pamannya, ya, sampai akhir hayatnya. Begitulah dalam dakwah, kita terus berusaha mendakwai orang-orang sekitar kita yang bisa kita dakwahi, yang kita punya akses mendakwahinya. Sampai kapan? Sampai dia mati. Ya, terus kita berusaha mendakwahinya, atau sampai kita mati. Sampai kapan kita mendakwai seorang? Jawabannya sampai dia mati. Atau sampai kita yang mati. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tak pernah jenuh, tetap berusaha mendoakan pamannya, mendakwahkan pamannya.
Ya, dan dakwah yang tertinggi adalah dakwah tauhid dan hadis dan yakni apa yang diperbuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini bagian daripada terjemah daripada apa yang beliau katakan. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah mautakum, orang-orang yang akan mati dari kalian. La ilaha illallah. Mentalkinkan orang yang telah mati itu adalah upaya agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Bila mana dia mengucapkan kalimat tersebut sekali saja, maka cukup, tak perlu diulang-ulangi lagi. Kecuali apabila dia berkata-kata perkataan selain daripada la ilaha illallah, maka diulangi kembali. Kita berharap agar inilah menjadi penutup perkataannya, sehingga masuklah ke dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kita bacakan ini menunjukkan kepada kita tentang pemahaman kaum musyrikin makna la ilaha illallah. Katakannya dia harus memiliki konsekuensi wajib meninggalkan segala macam sesembahan disembah oleh nenek moyangnya, yang disembah oleh Abdul Muttalib. Ya. Dia tahu resikonya. Resiko mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia harus ingkari kafir, berlepas diri daripada Latta, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Ya. Dan di situ juga ada Abu Jahal, di sana Abdullah bin Umayyah, ya, Abdullah bin Abi Umayyah. Kedua-duanya paham kalimat ini, jika dikatakan konsekuensinya Abu Talib akan berpisah dengan mereka dalam bab agama. Subhanallah. Maka ketika Nabi berkata kepada pamannya, ya Ham, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat inilah yang akan kujadikan nanti sebagai alasan, sebagai saksi, sebagai bentuk uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunimu, mengangkat derajatmu, masukkanmu ke dalam surga. Ya, karena yang namanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ucapkanlah kalimat ini, dengan kalimat ini akan dapat menjadi saksi bagiku kelak di hari kiamat tentang dirimu. Ya. Faqala, maka berkatalah Abu Jahal Ammar bin Hisham. Abu Jahal ini namanya adalah Ammar bin Hisham dari Bani Makhzum. Kunyahnya Abul Hakam. Orang-orang Arab musyrikin Makkah memanggilnya dengan kunyah Abul Hakam. Al-Hakam maknanya bijak, karena dia dianggap Quraisy orang bijak. Karena bila orang-orang Quraisy terdapat pada mereka berbagai macam problem, perselisihan, kalau mereka datang kepada Abu Jahal akan dapat memutuskannya. Karena itulah mereka memanggilnya Abul Hakam. Itu kunyah yang dikatakan oleh Quraisy. Tapi Nabi memanggilnya, memberinya kunyah Abu Jahlin, bapak kebodohan. Karena dia bodoh, menolak kebenaran yang telah datang kepadanya, telah tiba kepadanya, karena kesombongan. Nabi yang mengatakan Fir'aunu hadhil ummah, Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat Islam. Jika pada masa Musa musuh bebuyutan berdengkat daripada musuh-musuh adalah Fir'aun, maka dalam Islam musuh Nabi dan musuh kaum muslimin paling nomor wahid adalah Abu Jahal. Subhanallah. Yang dia nantikan mati pada perang Badar Kubra, akan terbunuh. Abu Jahal akan terbunuh. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah dan bapaknya Sa'id itu yakni Al-Musayyib, kedua-duanya kelak masuk Islam, menjadi sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kedua-duanya Abdullah bin Abi Umayyah kata kepada Abu Talib untuk membatalkan keinginannya bersyahadat. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu, leluhurmu?
Inilah tradisi turun-temurun kita. Inilah agama turun-temurun kita. Atau benci kepada agama turun-temurunmu. Inilah agama ayahmu Abdul Muttalib. Inilah agama nenek moyangmu. Subhanallah. Dan mereka hanya mengatakan dengan beberapa kata saja, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib? Ya, menunjukkan bahwasanya Abu Talib paham benar agama nenek moyangnya. Dan paham benar agama Islam, paham perbedaan antara keduanya. Sebagaimana Abu Jahal dan Abdullah bin Ubayyah juga paham apa itu Islam. Paham apa itu agama Abdul Muttalib. Subhanallah. Mereka tak ingin Abu Talib mati di atas keislaman. Subhanallah. Karena akan jelek sum'ah. Mereka akan jelek di hadapan manusia. Kalau sekiranya Abu Talib meninggal di atas keislaman, mereka akan merasa jadi pecundang, mereka terkalahkan dengan Nabi SAW. Bahwasanya pamannya meninggal di atas agamanya. Ya, mereka ingin membangun image bahwasanya Abu Talib ini bagian daripada mereka, meski Muhammad adalah merupakan keponakannya. Subhanallah. Apakah engkau benci dengan agama ayahmu? Fa'ada alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Rasulullah kembali mengulangi kepada pamannya, ya am qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka bi'indallah. Ya. Tiap kali Nabi mengulangi, mereka mengulangi dengan sedikit saja. Kau benci dengan agama ayahmu. Subhanallah. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata yang menjadi penghalang Abu Talib untuk mengikuti Nabi yang mulia sallallahu. Ada dua dalam riwayat ini, dua penghalang manusia untuk mengambil hidayah, menerima hidayah. Subhanallah. Pertama adalah penghalang yakni meninggalkan agama tradisi leluhur, ajaran nenek moyang, ajaran ayah-ayah mereka, kakek moyang mereka berat. Dan ini adalah merupakan halangan di setiap umat. Setiap umat ketika datang kepada mereka, nabi-nabi mereka, maka setiap umat itu akan berkata kepada para nabinya, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami telah mendapati ayah moyang kami, nenek moyang kami, mereka itu punya agama. Ya, kata mereka, inna ala atharihim muqtadun. Sungguh kami hanya mengikuti tradisi leluhur kami, ajaran nenek moyang kami. Ini musuh yang paling dahsyat sebagai penghalang hidayah. Apa? Menjaga warisan tradisi leluhur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini yang menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itulah Nabi berulang-ulang dia tetap tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dia paham resikonya. Ya. Dan inilah yang membedakan kaum musyrikin di masa Rasulullah paham makna kalimat la ilaha illallah, karena itu enggan mereka mengucapkannya, dengan kondisi sebagian orang-orang Islam yang tergelincir ke dalam kesyirikan karena mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Ya, mereka masih bergantung kepada kuburan-kuburan yang disembah, yang dipuja, yang diminta, kuburan yang dikeramatkan, yang diagungkan, datang ke sana mengusap keberkahan dari kuburan tersebut, membawanya ke rumah mereka, membawa tanah perkuburan, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dan semacamnya. Inilah agama yang bukan merupakan agama Islam. Agama Islam melarang kita berbuat kesyirikan, sementara perbuatan ini datang ke kuburan yang dianggap agung, keramat, meminta kepada orang-orang yang meninggal, ini agama jahiliyah, agama kaum musyrikin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang telah terkubur dalam alam barzakh, mereka tak akan pernah mampu mendatangkan manfaat apapun kepada orang yang hidup atau menolak mudarat apapun daripada orang yang hidup. Subhanallah. Karena mereka manusia seperti kita, bahkan mereka lebih lemah karena telah terputus amalannya, tak mampu melakukan apapun untuk kita. Subhanallah, kalaulah mereka yang telah meninggal, telah terkubur, mampu melakukan apapun, pastilah mereka akan memperbanyak amal ibadah mereka supaya naik tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi telah menetapkan idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam telah meninggal, inqata'a amaluhu, terputuslah semua amalannya.
Ketika ayat hadis ini menunjukkan terputus amalannya, maka bagaimana kau harapkan dia memberikan kepada manfaat, melancarkan rezekimu, memudahkan jodohmu, menyembuhkan penyakitmu. Bahkan ketika hidup pun mereka tak bisa kau minta. Engkau tak mungkin datang kepada orang hidup kau katakan, ya fulan murahkan rezekiku, karena rezeki bukan miliknya. Tak bisa kau datang kepada gurumu, orang yang kau agungkan, wahai guruku, jauhkan daripadaku mara bahaya. Tak mungkin, karena dia makhluk sepertimu. Bahkan di antara perkara yang menunjukkan mereka makhluk, mereka telah datang kepada mereka ajal, mereka wafat, menunjukkan mereka makhluk. Tuhan tak pernah wafat. Ya, mereka tak mampu membendung daripada mereka ajal ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun dikuburkan. Kalaulah sekiranya bermanfaat orang yang telah mati dipuja, diharap, diminta, mengapa para sahabat tak datang ke kuburan Nabi SAW minta kepada Nabi agar menyelamatkan mereka? Betapa dahsyatnya huru hara wafatnya Nabi SAW. Murtad sebagian besar bangsa Arab. Yang bersisa di atas Islam hanyalah penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk Hijaz, Taif dan semacamnya. Sebagian besar murtad, subhanallah. Sehingga begitu genting keadaan. Pernahkah kita mendengar kondisi genting keadaan sahabat datang ke kuburan Nabi, minta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ya, menunjukkan Nabi SAW ketika beliau telah wafat, sebagaimana beliau dan kita adalah sama-sama anak Adam, beliau tak akan mampu mendatangkan apapun untuk umatnya setelah wafatnya. Mendatangkan bagi mereka kebaikan, menjauhkan daripada kemudaratan, tak mungkin. Subhanallah, karena semua perkara ini hakikatnya juga bukan milik Rasulullah, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis ini, berkatalah kedua-duanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Ya, Nabi mengulangi, mereka pun mengulangi. Fakana akhiru ma qal, maka akhir ucapan Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia telah pastikan, tetapkan dia berada pada agama ayahnya Abdul Muttalib. Ini penghalang pertama yang tadi saya sebutkan. Penghalang hidayah yang kedua adalah teman yang buruk, lingkungan yang jelek. Subhanallah. Kalaulah bukan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kalaulah bukan karena ada kedua orang ini, boleh saja Abu Talib akan mengikuti keinginan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun mengapa tidak dia ikuti? Karena ada dua sahabatnya. Dia malu dikatakan takut dengan kematian. Ya, sehingga akhirnya ya dia mengucapkan kata-kata tersebut karena takut daripada kematian, karena untuk membuat ridho Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia takut nanti ketika dia mati berkata Quraisy dia di atas agama Muhammad. Dia takut. Dia takut dianggap mencela agama nenek moyangnya, leluhurnya, agama ayahnya Abdul Muttalib. Ya, maka akhir yang dia katakan, dia tetap pada agama Abdul Muttalib. Dua penghalang tadi. Pertama adalah tradisi leluhur, subhanallah. Ya. Dan tentunya akan diperindah, diperhalus bahasa oleh syaitanir rajim. Bagaimana supaya orang itu tetap terjebak dalam segala macam bentuk kemusyrikan. Macam-macam namanya diperhalus, dibuatlah kearifan lokal. Subhanallah. Padahal kesyirikan. Supaya indah dikatakan kearifan lokal. Yusammunaha bi ghairi ismiha, mereka beri nama yang indah-indah. Itu target-target cara-cara syaitan. Agama tauhid tak ada dalam hal ini yang namanya toleransi dalam perkara ini. Ya, ini agama tauhid, ini agama Islam, tak menerima segala macam bentuk kesyirikan, tapi dikemas ya dengan nama budaya. Subhanallah. Menjadi legallah segala macam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Subhanallah. Kita sangat paham jika yang melakukan kesyirikan ini kaum musyrikin, itu agama mereka. Silahkan, kita tak akan pernah ingkari dalam pengertian kita tidak akan pernah mengganggu mereka dengan agama mereka, ibadah mereka. Lakum dinukum, itu agama kalian buat, tapi jangan masuk ke agama kami.
waliyadin, dan bagiku, kata Nabi, ini agamaku, agama kita, agama Allah. Agama kita bertumbuh di atas wahyu, bukan di atas warisan leluhur, bukan di atas apa yang diyakini oleh orang banyak. Subhanallah. Tapi apa yang datang padanya dalil. Ya. Lihatlah bagaimana tersesatnya Abu Talib disebabkan karena berpegang teguh dengan warisan leluhur yang bertentangan dengan Islam. Sekiranya budaya, warisan leluhur tidak bertentangan dengan Islam, kita harus menjaganya. Kebiasaan, adat istiadat wajib kita jaga. Ya, bahkan kita berusaha tidak menyelisihi masyarakat dalam masalah adat kebiasaan, tradisi leluhur, selama tidak bertentangan dengan Islam. Yalah, ketika Islam datang, Islam tak merubah tradisi, tak merubah budaya, adat istiadat, kecuali yang bertentangan dengan prinsip Islam. Islam datang tak harus merubah bentuk rumah. Rumah bangsa Arab yang kotak-kotak harus dirubah menjadi runcing-runcing. Tidak seperti itu. Islam datang tak merubah pakaian. Ya, kalau orang dikatakan Islam harus pakai jubah baru namanya Islam, pakai serban namanya Islam. Tidak seperti itu. Islam mengakomodir segala macam adat istiadat, budaya, selama tidak bertentangan dengan Islam. Karena itulah Islam diterima di semua wilayah-wilayah dunia ini. Masuk ke Persia, masuk ke Romawi, bercampurlah berbagai macam budaya Romawi, budaya Yunani, bercampur, subhanallah, berasimilasi, sampai sebagian daripada ahli sejarah mengatakan kubah masjid itu tradisi dari kaum Persia. Kubah masjid, ya, bukan pada zaman Nabi ada yang namanya kubah masjid, namun sudah menjadi tradisi orang inilah masjid. Ya, maksud saya, kita harus pahami tradisi leluhur, ya, budaya, adat istiadat harus kita junjung tinggi setinggi-tingginya. Jangan kita selisihi selama tidak bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertentangan, tentu kita katakan, ya, tertinggi adalah wahyu. Adat tradisi harus mengikuti wahyu, bukan wahyu mengikuti adat tradisi. Islam tinggi di atas segalanya. Islam tinggi di atas budaya. Islam tinggi di atas segala macam bentuk adat istiadat. Dia tinggi di atas segala-galanya karena datang daripada Allah Jalla fi'ula. Ya, akhirnya dia pun enggan mengucapkan, paman Nabi enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa falla Abu Talib. Rasulullah panggil anaknya Ali, wari abaka dhal, kuburkanlah ayahmu yang tersesat. Ali pun menguburkan ayahnya. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW berkata, la astaghfiranna laka, aku akan mintakan untukmu ampunan kepada Allah. Malam unhangka, selama aku belum dilarang untuk mendoakanmu. Maka Nabi pun mendoakan pamannya agar Allah ampunkan dosanya. Namun seketika turunlah ayat yang tadi kita baca di pangkal bab. Turunlah ayat yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah siapa yang engkau cintai, walakinallah yahdi man yasha, tapi Allah jualah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Allah tak inginkan Abu Talib, Allah pilihkan untuk Al-Farisi. Allah tak inginkan Abu Jahal untukmu, Allah pilihkan untukmu, ya, Suhaib Ar-Rumi. Allah pilihkan untukmu Suhaib Ar-Rumi. Allah tidak inginkan Abu Jahal. Allah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Suhaib jauh-jauh dari Romawi, Allah beri hidayah. Salman dari Persia, Allah beri hidayah. Abu Jahal, bahkan paman Nabi Abu Talib, tak dapat hidayah. Dan hidayah dibagi ulama menjadi dua bagian. Ada yang namanya hidayah taufiq. Inilah hidayah yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata, hak prerogatif Allah. Dia yang miliki, dia berikan kepada siapa dikehendakinya. Inilah yang Allah katakan, la tahdi man ahbabta, engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk hidayah taufik kepada siapa yang kau kehendaki.
Dan kita telah melihat bagaimana Allah bentangkan sejarah. Orang terdekat dengan Nabi tidak menerima hidayah. Allah tidak beri hidayah. Semacam istri Nuh, istri Lut, ayah Ibrahim. Subhanallah. Anak dari Nabi Nuh tidak dapat hidayah. Allahu Akbar. Adapun hidayah kedua namanya adalah hidayah itu al-bayan. Ini adalah upaya setiap orang menyampaikan hidayah Allah kepada manusia dalam bentuk penjelasan, pencerahan, penyampaian, disampaikan inilah agama Allah kepada manusia. Akhirnya dengan hal ini sebagian pun beriman. Inilah yang mampu dilakukan Nabi SAW. Rasulullah yang memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Rasulullah adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah SWT. Adapun memasukkan ke dalam hati mereka Islam, itu adalah merupakan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mengatakan tentang nabinya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh wahai Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk manusia ke jalan lurus. Engkau memberi hidayah manusia ke jalan lurus. Maksudnya adalah hidayah yang kedua tadi, hidayatul dilalah, hidayatul bayan. Itu yang wajib kita sebarkan. Orang tua menyampaikan hidayah bayan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya. Adapun mereka terima atau tak terima, ketentuan Allah Subhanahu wa taala jua. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Syekh Muhammad mendatangkan bab ini? Tujuannya apa kaitannya dengan tauhid? Beliau mendatangkan bab ini dalam tauhid, kata beliau, wa arada al-musannif rahimahullah bihadhihi tarjamati ar-radd ala ubbad al-qubur. Bab ini didatangkan dalam perkara ini untuk menolak para penyembah kubur. Alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihin an-naf'a wad-dharra. Karena para penyembah kubur ini meyakini apa-apa yang mereka sembah, ahli kubur yang mereka sembah dapat mendatangkan manfaat, dapat menolak mudarat. Subhanallah. Ya. Jangankan mereka, nabi saja tak bisa mendatangkan manfaat untuk pamannya sendiri. Ya. Tak bisa menjauhkan kemudaratan dari pamannya sendiri. Tak bisa menghalangi dari pamannya. Subhanallah. Kematian. Bahkan tak bisa memberikan kepada pamannya hidayah. Nabi saja tidak bisa memberi manfaat. Subhanallah. Kepada orang terdekat dengannya. Ketika Nabi masih hidup pun tak bisa memberi manfaat kepada orang terdekat berupa hidayah. Bagaimana pula ketika Nabi telah meninggal? Karena itulah tak aku temukan para sahabat ada yang minta kepada Nabi setelah matinya ke kuburnya, meminta berbagai macam hajat. Tak pernah ceritanya ada Bakar, Umar, Utsman, Ali, tak ada. Talha, para sahabat tidak. Para tabi'in pun tidak. Mereka tidak minta kepada Nabi SAW karena mereka tahu Nabi la yanfa' wa la yadur. Nabi tak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Ketika Nabi adalah orang yang paling mulia di mata Allah, di sisi Allah, tidak mampu mendatangkan manfaat, menolak mudarat, bagaimana pula orang-orang yang di bawah Nabi yang dianggap sebagai wali-wali? Tentu mereka lebih lemah daripada Nabi SAW. Nabi saja tak bisa memberi manfaat ketika hidupnya kepada pamannya, apalagi setelah meninggalnya. Demikian juga orang-orang yang dipuja, disembah, agar paham para penyembah kubur. Engkau tuh salah alamat. Minta kenapa kepada makhluk? Mintalah kepada pencipta makhluk, Rabbul Alamin. Subhanallah. Mengapa kau katakan ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, Al-Madad, bantulah kami? Mengapa tak kau katakan kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah bantu kami? Subhanallah. Jadi tarjamatul bab ini disetir untuk mengingkari orang-orang yang bergantung kepada orang-orang yang telah meninggal, mengharapkan daripada mereka manfaat, menolak agar mereka menjauhkan dari mereka mudarat. Ini adalah permintaan salah alamat. Bukan kepada mereka, harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika surat salah alamat tak diterima, akan dikembalikan. Subhanallah. Ibadah yang salah alamat ditolak, akan dikembalikan kepada mereka. Allahu Akbar. Ya. Kata beliau,
Fayas'alunahu min anwa'il matalib ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Kesalahan para penyembah kubur yang datang kepada kuburan-kuburan diagungkan ini meminta segala macam kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka, akhirat mereka. Fa inna sabab hadhil ayah mautu Abi Talib. Inilah ayat sebab turunnya karena meninggalnya Abu Talib. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayatihi inda mautih. Lihatlah bagaimana Nabi berupaya untuk memberikan kepada hidayah mau meninggal. Falam yatayassar lahu dzalik, namun tidak terjadi, tidak Allah berikan, takdirkan. Wa da'alahu ba'da mautih, Nabi doakan setelah meninggalnya. Wa naha an dzalik, bahkan Allah larang Nabi, jangan lagi kau doakan orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, umma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Turunlah ayat, tak layak Nabi, tak layak orang-orang beriman minta ampunan untuk orang-orang yang mati dalam keadaan syirik. Subhanallah. Doa Nabi tertolak. Menunjukkan Nabi itu makhluk, jangan kau angkat sebagaimana Tuhan. Ini makhluk, tak boleh kau meminta kepadanya, berdoa kepadanya, apalagi kepada orang-orang di bawah Nabi yang kau anggap sebagai wali, tentu lebih tak boleh lagi. Subhanallah. Ya. Wa dzakara Allah annahu la yaqdir ala hidayati man ahabba hidayatahu liqarabatihi wa nusratihi. Allah jelaskan Nabi tak kuasa memberikan hidayah kepada orang terdekat dengannya yang paling dicintainya. Tabayyana a'zamu bayan, jelaslah ini penjelasan yang begitu agung. Wa wadhaha awdahu burhan, inilah merupakan bukti yang paling jelas. Kata beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wal nafan. Nabi tidak punya kemampuan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Wala ata'an wala man'an. Nabi tak bisa memberi apapun, tidak bisa menahan apapun kecuali apa yang Allah tentukan jua. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqdiru illa ala ma qadarahu Allah. Nabi tak memiliki kemampuan apapun kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annal amra kullahu biyadillah, segala macam perkara urusan di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Fa batalat ibadatuhu min dunillah, maka batallah, rusaklah, binasalah menyembah Nabi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza batalat ibadatuhu, ketika Nabi saja tidak berhak disembah, diminta, dipuja, wa huwa asyraful khalqi, dialah makhluk yang paling agung, fa ibadatu ghairihi aula bil butlan, tentunya menyembah selain Nabi lebih layak dikatakan lebih rusak, lebih batil, lebih dahsyat kerusakannya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad rahimahullah, fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba. Maka seketika Allah turunkan ayat melarang Nabi, tak layak bagi Nabi, tak layak bagi orang-orang beriman meminta ampunan untuk kaum musyrikin walaupun mereka adalah kerabat-kerabat dekat. Wa anzalallahu fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah turunkan ayat mengenai Abu Talib. Firman-Nya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cinta, namun Allah jual memberi hidayah kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulan daripada pembahasan kita ini, kemurnian tauhid, pemurnian ibadah, pemurnian doa, permintaan harus ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada orang-orang yang telah meninggal, yang tak bisa mendatangkan apapun karena telah terputus semua amalan mereka. Subhanallah. Demikianlah pembahasan singkat kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa yang budiman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, semoga pembahasan yang bermanfaat, semoga Allah jauhkan kita dan keturunan kita, keluarga kita daripada kesyirikan, daripada penyembahan kepada segala macam bentuk sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhan, jauhkanlah aku dan keturunanku agar kami jangan menyembah segala macam berhala-berhala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan kami ucapkan pada Ustadz yang telah menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini.
Kita berikutnya beralih pada sesi tanya jawab, Ustaz. Bagi Anda pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kami mengajak kembali bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung, Anda bisa menghubungi nomor 0218910635 atau juga bisa di nomor 081190079112. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di nomor 0811900913. Kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan materi kajian kita pada pagi hari ini. Baik, kita terima penanya pertama dulu, Ustaz. Sambil menunggu penelpon, kita terima dari pesan WhatsApp Abdurrahman di Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Orang tua kami dahulu sebelum meninggal dunia memelihara batu-batu akik dan keris keramat, Ustaz. Itu warisan dari kakek dan beliau baru mengenal lebih dekat agama Islam diajari ibu, dan beliau masa akhir hidupnya sudah rajin sholat dan ibadah lainnya. Saya berharap beliau bukan termasuk orang yang musyrik. Apakah boleh mendoakan beliau, Ustaz, agar diampuni dari dosa amalan-amalan warisan leluhur tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan tafadhol, Ustaz. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Apabila orang-orang yang kita ketahui mereka adalah orang-orang Islam, namun mereka tergelincir ke dalam kesyirikan seperti mungkin yakini jimat, ya, memelihara keris, memandikan keris dan semacamnya, macam-macam jimat yang dianggap manusia bisa menerima mudarat, dan ini semua adalah merupakan kesyirikan. Ya. Namun kalau kita ragu mengkafirkannya karena boleh saja dia punya penghalang-penghalang kufuran, mungkin dia tak tahu, mungkin tak sampai kepadanya ilmu, belum pernah ada yang menyampaikan kepada tauhid yang benar, mungkin inilah warisan leluhurnya yang dianggap inilah bagian daripada agama Islam, yakni memuliakan para wali-wali. Sekiranya ada orang-orang tua kita yang meninggal dahulu kala mereka masih bergantung dengan jimat, meyakini jimat, ya, dan semacamnya, mungkin kedukun, dan dia meninggal dalam keadaan dia itu tidak dalam keadaan dia tidak mengetahui perkara-perkara tauhid dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena begitu menjamurnya kebodohan, jauhnya daripada Islam yang lurus. Ya, kita menganggap ada penghalang-penghalang dia itu untuk mengetahui perkara tauhid. Karena itulah kita katakan dia terjerumus dalam kejahilan. Maka dalam perkara semacam ini, kita sebagai anak cucunya boleh mendoakan mereka. Ya, karena kaidah Ahlussunnah, laisa kullu man waqa'a al-kufru waqa'a alaihi al-kufru, laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a alaihi syirku. Bukanlah setiap orang yang terjebak dalam kekufuran dikatakan kafir. Bukanlah setiap orang yang terjerumus dalam kesyirikan dikatakan musyrik. Mungkin ada penghalang. Dan Syekhul Islam mengatakan, man ulima islamu biyaqinin fala yakhruju minhu illa biyaqin. Orang yang dianggap dia seorang muslim, ya, dengan yakin, maka tak boleh dikeluarkan daripada Islam kecuali dengan keyakinan. Mungkin dia punya syubhat, mungkin dia punya uzur, boleh kita doakan. Tapi jika mungkin saja telah tersebar Islam, tersebar tauhid, telah ada orang-orang yang menyampaikan kepadanya tauhid dan dia telah pahami dan seterusnya, tapi tetap dia ngeyel, tidak menerima tauhid, ya, ketika seperti itu tidak perlu kita doakan dia. Tapi untuk mengkafirkan orang-orang semacam ini bukan hak orang biasa, hak ulama yang ditunjuk oleh para penguasa. Tapi kita mengetahui ini orang telah sampai kepadanya hujah, menurut kita telah sampai kepada dalil, sampai kepadanya petunjuk, namun dia enggan menerimanya dan seterusnya. Untuk kita pribadi tak perlu mendoakannya, bahkan tak perlu menyalahkannya, bahkan jangan sholat di belakangnya. Tapi untuk mengkafirkan dia tidak bisa. Orang-orang biasa, ya, mungkin ada syubhat yang masih ada di benaknya. Oleh karena itu, ya, bagi orang-orang yang menganggap mereka masih dalam kejahilan, ketidaktahuan, mereka terjerumus dalam kebodohan sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka anggap boleh, masih tetap boleh didoakan. Tapi untuk Anda yang bertanya tadi, kemungkinan besar dia telah sholat dan semacamnya, telah mengaji, mungkin telah meninggalkan segala macam kesyirikan-kesyirikannya, silahkan Anda doakan dia. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz.
Dari Ibu Dian di Bekasi, Ustaz. Mohon nasihat Ustadz untuk kami agar kami sabar dan istiqomah dalam mendakwahi orang tua yang belum mendapatkan hidayah sunnah. Amin. Ya. Tentunya tadi telah saya katakan, sampai kapan kita berhenti mendakwahi orang-orang sekitar kita? Jawabannya sampai mereka mati atau sampai kita mati. Maka orang-orang tua kita yang belum mendapat hidayah kepada tauhid yang lurus, sunnah Rasulullah SAW, kewajiban Anda adalah terus mendoakan mereka, terus berupaya mendakwahi mereka dengan cara yang hikmah, bijak, santun, yang lembut, ya. Buat mereka cinta kepada Anda, berikan apa yang mereka butuhkan, selalu beri hadiah, ya. Nafkahi mereka, buat mereka cinta kepada Anda terlebih dahulu, setelah itu dakwahi mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawaban, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari seorang ibu rumah tangga. Oh, ini Ummu Aisyah di Tangerang Selatan, Ustaz. Saya memiliki keinginan atau cita-cita menjadi orang yang kaya karena saya berkeinginan membantu dakwah sunnah di kampung saya, Ustaz, atau di tempat saya tinggal, dan ingin membantu pembangunan masjid sunnah, kemudian memberikan bantuan para fakir miskin, memberangkatkan haji dan umroh dan lain sebagainya, membantu mereka orang-orang yang susah. Apakah keinginan saya untuk menjadi orang kaya termasuk dalam panjang angan-angan, Ustaz? Saya khawatir keinginan saya ini datangnya dari setan. Mohon nasihat, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau berdoa, mintalah doa yang paling indah. Doa yang paling indah adalah doa yang diajarkan Nabi atau doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Tak masalah engkau minta Allah berikan kepadamu kekayaan, tapi bukan kekayaan semata. Karena kekayaan yang meruntuhkan Firaun, kekayaan yang menenggelamkan Qarun, kekayaan yang menghalangi Namrud dari kebenaran. Ya, oleh karena itu bijaklah engkau dalam berdoa. Tak perlu kau berkata, ya Allah beri aku kekayaan, ya Allah beri aku kekayaan. Berdoalah sebagaimana yang Rasulullah SAW doakan kepada Anas. Apa kata Rasulullah kepada Anas dalam doanya? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, berikanlah kepada Anas harta yang banyak, berikanlah kepada Anas anak yang banyak, dan berkahilah kepada Anas apapun yang kau berikan. Yang kita harapkan adalah keberkahan harta, keberkahan anak. Kalau kau harus berdoa minta kaya, ucapkan sebagian Rasul doakan, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyak hartaku, perbanyak anak-anakku, berikan aku keberkahan pada apa yang engkau turunkan kepadaku. Karena jika kekayaan tanpa keberkahan, kau hancur. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu doa. Setelah doa, kau disuruh untuk berikhtiar, berusaha. Pastikan tentang takdir Allah SWT. Kalau Allah tak menghendaki engkau kaya, engkau pernah kaya. Jadi itu yang terbaik bagimu. Karena andai kata Allah beri engkau kekayaan, engkau akan menjadi kafir. Allah cinta kepadamu, engkau tak akan pernah diberikan kekayaan yang buat engkau lalai, lupa. Subhanallah. Allah itu Tuhan yang maha kasih kepada hamba-hambanya. Dia tahu ini hamba tak layak diberikan kekayaan. Kalau diberikan kekayaan, ini menjadi Firaun. Maka Allah tak beri dia kekayaan. Karena rahmatnya kepada sang hamba. Sebagian hamba Allah berikan kepadanya kekayaan. Allah tahu jika ini dibuat miskin, dia akan kufur kepada Allah. Allah lebih tahu dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Sebagian orang Allah tahu ini tak layak diberikan kepadanya kecerdasan, kepintaran. Kalau diberi kecerdasan, kepintaran, dia akan menjadi musuh. Subhanallah. Sebagian orang Allah berikan kepadanya kecerdasan, kepintaran, karena andai kata tak diberikan kecerdasan, mungkin akan menjadi pengikut hawa nafsu karena kebodohannya. Artinya Allah lebih tahu apa yang layak bagi dirimu. Daripada kau minta kaya, mintalah daripada Allah keberkahan harta. Doa Nabi begitu banyak yang indah-indah. Allahumma aslih lana dunyana lati fiha ma'asyuna. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan. Perbaikilah urusan dunia kami. Wa aslih lana ya akhiratana. Allah masih dinal ladzi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, itulah pokok urusan kami. Dan perbaikilah dunia kami, yang mana disitulah kami besar, hidup, dilahirkan. Ya, perbaikilah pula akhirat kami, yang kepadanya kami nanti akan kembali. Jadikan ya Allah kehidupan bagiku sebagai tambahan kebaikan. Ini doa-doa yang manjur.
Allah masilana dunya allati fiha ma'ashuna wa asyirna akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian menjadi sebab bagi kami untuk istirahat daripada segala macam keburukan. Wal fawza bil jannah. Ya Allah, selamatkan kami, berilah kami keberuntungan dengan surga. Wan najata minan nar. Selamatkan kami daripada azab neraka. Itu doa pamungkas. Daripada payah-payah kau, ya Allah beri aku kekayaan, ya Allah beri aku kekayaan. Ternyata diberi kekayaan kau jadi korun, untuk apa? Menjadi Haman, untuk apa? Ya, doa Nabi lagi yang singkat, Allahumma aghnina bihalalika an haram. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan yang halal daripada bukan dengan yang haram. Waqfini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dari karuniamu, tidak butuh kepada selainmu. Pakai doa-doa dari Nabi SAW. Tak usah kau karang-karang doa. Kalau anda kata kau mau yang terbaik, ambil doa mereka. Walaupun boleh saja engkau berdoa dengan bahasamu sendiri. Tapi saya katakan doa yang paling indah, doa para Nabi, doa para Rasul, doanya yang termuat dalam Al-Quranul Karim. Ya, sebagian orang berdoa mengarang-arang doa, doanya aneh-aneh. Ya Allah, tawil a'marana, panjangkan umur kami. Belum tentu panjang umur itu engkau diberikan keberkahan. Panjang umurmu, jadi engkau pikun, jadi ganjalan hidup bagi orang yang hidup. Ya, apa guna panjang umur sampai alismu jatuh ke bawah. Umurmu 120 tahun tak mati-mati. Engkau pikun, lupa segalanya, semua di kamar dikerjakan. Subhanallah. Untuk apa kau minta panjang umur? Minta keberkahan umur. Allah mabarik lana fi a'marina. Ya Allah, berikan keberkahan pada umur, kan keberkahan yang kau minta. Lebihannya lagi doa, waqdum lana minal jinni ma'aliman. Ya Allah, jadikanlah jin-jin sebagai khadam kami. Untuk apa kau minta jin sebagai khadammu, pembantumu? Itu Nabi Sulaiman. Engkau bukan Sulaiman, nanti engkau disesatkan jin. Pilihlah doa dari Rasulullah SAW. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara salawat kepada Nabi yang benar, Ustaz? Apakah boleh menambahkan kata Sayyidina di salawat tersebut? Dari Taufik di Bekasi. Bismillah, alhamdulillah. Salawat itu adalah merupakan ibadah. Karena itulah ketika turun ayat yang menyuruh kita bersalawat, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah kepada Nabi salam dan salawat. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, salam kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi kami tak tahu bagaimana berselawat kepadamu. Maka Nabi ajarkan mereka, qulu, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Maka salawat yang paling indah adalah salawat yang ada padanya rangkaian antara salawat kepada Nabi dan salawat kepada Ibrahim, yang disebut dengan nama salawat Ibrahimiyah. Itu yang paling indah, yang paling lengkap, yang paling utama. Kalaupun tak bisa, minimal kau ucapkan kata-kata yang pendek sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling minim. Atau ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi, itu yang paling minim. Adapun menambahkan kata-kata Sayyidina, ya, jika itu di luar daripada ibadah salat, sebagian ulama mengatakan tak ada masalah. Ya, karena memang Rasulullah adalah merupakan Sayyiduna, pemimpin kita. Tapi dalam salat Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Dan Nabi mengajarkan salat dengan kata-kata Allahumma shalli ala Muhammad. Salawatnya tak ada tambahan Sayyidina. Bagaimana kalau diucapkan? Kalau diucapkan salatnya sah. Ya. Tapi tidak afdal. Yang lebih afdal adalah mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Dan Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Ada sebagian dari ikhwan yang sudah mengaji mengatakan kalau kita itu wajib menampilkan pakaian ketakwaan itu dengan menggunakan gamis dan jubah, Ustaz, atau juga menggunakan peci. Apakah hal ini benar dan ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, Ustaz? Dari Ibnu Kamal Cikarang. Tafadhol, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Tadi kita telah jelaskan bab pakaian adalah perkara yang luas. Ya, pakaian di negeri-negeri kaum muslimin tak sama, berbeda-beda. Ya, pakaian takwa di Indonesia berupa gamis, baju gunting Cina, baju koko. Ya, sebagian dari Arab, sebagian dari Jepang, sebagian daripada Cina. Baju koko itu dari Cina datangnya.
Sampai dibilang dahulu baju gunting Cina, guntingan Cina. Ya, baju Pakistan itu dari Pakistan, dari India. Di India sebagian orang Islam, sebagian orang-orang Hindu dan semacamnya. Ya. Kemudian apabila kau ke Afrika, kau lihat orang-orang Afrika punya pakaian yang aneh-aneh, bajunya aneh-aneh. Oleh karena itu kita katakan Islam tak ada mengajarkan kita untuk mempersempit pakaian dengan satu warna, satu corak, tidak. Silakan berpakai pakaian yang menurut adat istiadatmu layak. Tentunya kita harus sesuaikan dengan uruf kebiasaan. Di negeri kita ini tak layak orang tampil khotib pun baju pakai baju kaos ketat, pakai jeans, tak layak. Maka jangan selisihi masyarakat. Naik ke atas mimbar dia pakai topi pet misalnya. Ya, ini tak layak. Bagaimana yang layak? Dia pakai sarung. Bagaimana layak? Dia pakai jubah, dia pakai kuku dan semacamnya. Ikuti tradisi. Saya katakan jangan selisih tradisi. Sebagian tempat, mungkin daerah Jawa sana, orang-orang Islam tandai dengan belangkonnya, dengan baju batiknya, kain batiknya. Mereka dikenal dengan seperti itu, ikuti. Ya, jadi tidaklah ada dalam agama kita penyempitan perkara-perkara adat istiadat. Harus pakai pakaian gamis, tak ada. Cari kepada saya, sebutkan satu hadis yang sahih tentang keutamaan serban, tak ada satu pun yang sahih. Bagaimana kalau seorang pakai serban? Gak ada masalah, mengikuti Nabi-nya dapat pahala. Tapi Nabi tak pernah suruh. Bahkan kalau keperhatikan dalam budaya pakaian Nabi, adakah beda antara pakaian Nabi dengan pakaian Abu Jahal? Dengan pakaian musyrikin Arab, tak ada bedanya. Semua sama, semua mereka pakai serban, semua mereka pakai jubah. Nabi itu tidak punya pakaian yang aneh, tidak, sama dengan masyarakatnya, kaumnya. Karena itulah ketika Nabi tiba di kota Madinah, sebagian sahabat mengira Abu Bakar Nabi. Kenapa? Nabi itu tak tampil beda dengan pakaiannya. Oleh karena itu dalam bab pakaian, ya, engkau pakailah pakaian apa yang dianggap layak di negerimu, selama tidak pakaiannya sempit, menampakkan aurat, transparan, meniru pakaian kaum kafir. Pakailah apapun coraknya, apapun warnanya dan semacamnya, jangan dipersempit. Ketakwaan bukan dalam pakaian. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini dalam dada. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Jazakumullah khairan dan pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada Anda sekalian yang telah setia menyimak program Hasan TV khususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya di hari Senin jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir kami mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama kajian ini berlangsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.